yang kita kenal sekarang dulunya adalah kota kecil bernama Kalapa atau Sunda Kalapa. Karena letaknya yang strategis menjadikan kota ini sebagai pusat perniagaan berbagai bangsa di Nusantara, bahkan dari Macapraja. Bangsa Portugis yang telah lebih dahulu menaklukkan Goa, Malaka, dan Pasai, mereka pun hendak menguasai wilayah ini. Tetapi rencana jahat penjajah kafir Portugis itu mendapat perlawanan dari Kesultanan Islam Demak. Mereka mengutus seorang ulama untuk membebaskan tanah jajahan itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Mari kita ganti nama kota Kalapa ini menjadi Fatham Mubina, yang berarti Jayakarta. Kemenangan ini jatuh pada tanggal 22 Juni 1527 yang kemudian dijadikan hari ulang tahun kota Jakarta. Pada akhir abad ke-16 datang Belanda. Penjajah kafir yang satu ini lebih lihai. Selain membawa senjata-senjata canggih, mereka juga menggunakan taktik adu domba. Orang-orang Jakarta yang toleran dan tulus dimanfaatkan penjajah Belanda untuk semakin menancapkan dan memperlebar kekuasaannya di berbagai penjuru Nusantara. Setelah banyak kerajaan Islam tumbang akibat peperangan dan konflik internal, para ulama di wilayah Jayakarta tidak tinggal diam. Mereka terus berdakwah di kampung-kampung, mendirikan majelis taklim dan pesantren di beberapa wilayah Jayakarta, Banten hingga Karawang. Pada abad ke-19 dan 20 telah terjadi pembaharuan keagamaan secara langsung dari Mekah ke Jayakarta. Lahirlah sosok ulama. Beliau adalah Junaid Al-Batawi. Dari Junaid Al-Batawi muncul Syekh Mujtaba. Setelah itu Guru Mansur Jambatan 5. Menariknya, ulama Jayakarta tak berhenti melahirkan generasi-generasi ulama penerus. Salah seorang ulama Betawi yang menjadi guru para ulama adalah Guru Marzuki Cipinang Muara. Murid-muridnya diantaranya adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Nur Ali, Guru Asmat, dan Kiai Haji Syafi'i Hazami. Para ulama Jayakarta ini bukan saja menjadi tumpuan menimba ilmu, tetapi juga tumpuan umat Islam dalam melawan penjajahan. Salah satu nama yang dikenal sebagai pemimpin dalam berjihad melawan penjajah adalah Kiai Haji Nur Ali di Bekasi. Selain dikenal anti penjajahan, dia juga dikenal anti komunisme. Selain ulama asli Jayakarta, hadir pula para ulama keturunan Arab seperti Habib Hussein bin Al-Idrus di luar Batang. Di Pekojan, lahir Habib Usman bin Yahya 1882 yang menjadi penulis yang sangat produktif. Tidak kurang dari 47 kitab karangannya. Muridnya yang bernama Kiai Haji Abdul Mukni atau Guru Mukni juga melahirkan banyak sekali ulama lainnya. Di awal abad ke-20 hadir pula Habib Ali Al-Habsyi 1870 setiap Ahad. Ia membuka pengajian di rumahnya di daerah Kuitang. Salah satu aspek yang penting juga dalam perlawanan terhadap penjajah kafir Belanda adalah berdirinya organisasi yang bernama Jamiat Her.
Tokoh di balik gerakan ini adalah Habib Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar bin Syahabuddin. Perkumpulan ini menghasilkan tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Khos Cokro Aminoto, pendiri SI. Jamiat Khair menunjukkan perlawanan kepada pemerintah kolonial melalui artikel-artikel para anggotanya pada harian di luar negeri. Kedatangan utusan Turki menunjukkan bahwa Jamiat Khair memang menjalin hubungan dengan kekhalifahan Turki yang membahayakan penjajah Belanda. Pada masa menjelang diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, para ulama dari santri di Jakarta bahu-membahu mendukung perjuangan. Mereka berbondong-bondong hadir di setiap aksi perlawanan hingga aksi saat pembacaan teks proklamasi di Penggangsaan. Maka berbicara Jakarta dalam konteks masa kini tidak mungkin melepaskan agama Islam dari Jakarta. Peran para ulama beserta umat Islam dalam melawan penjajahan teritorial, penjajahan politik, dan penjajahan ekonomi teramat besar, tidak dapat dipisahkan dan harus tetap berkelanjutan. Jakarta telah dimerdekakan dengan pekikan takbir dan harus terus diperjuangkan dengan pekikan takbir. Bersatulah dan jangan berpecah belah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!